Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ilmu faraid. Ya, insyaallah nanti kita akan membahas tentang hisabul faraid, ya. Tentang cara menghitung, bukan fikih ya, tapi hisab faraid, tentang nanti penentuan asal masalah, kemudian tasihul inkisar, pembulatan asal masalah, ya. Kemudian nanti kita membahas tentang aul, rod, ya. Kemudian munasakhat, khunsa, mafqud, hamal dan lain sebagainya. Jadi adapun fikih faraid di sini kami tidak membahasnya. Di sini kita akan membahas tentang asal masalah dalam ilmu waris. Apa itu asal masalah dalam ilmu waris? Asal masalah dalam ilmu waris adalah bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti secara bulat, tidak pecahan. Ya, bilangan yang disepakati oleh ulama faraid menjadi asal masalah ada 3. Yang pertama 2, 4, dan 8, kemudian 3 dan 6, 12 dan 24. Sekarang yang pertama adalah menentukan asal masalah apabila semua ahli warisnya adalah asobah. Ya, apabila semua ahli warisnya asobah, maka asal masalahnya kita ambil dari jumlah mereka. Asal masalahnya kita ambil dari jumlah mereka. Contohnya, seorang mayat meninggalkan 2 anak laki-laki, ya. 2 anak laki-laki. Dua anak laki-laki. Maka asal masalah ada 2. Kita ambil dari jumlah mereka. Asal masalahnya 2. Nah, ini bilangan 2 ini adalah bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti secara bulat, ya. Mereka 2, asal masalahnya 2. Jadi masing-masing mendapatkan 1 bagian. Masing-masing mendapatkan 1 bagian. Itu 2 anak laki-laki. Kemudian apabila 1 anak laki-laki dengan 1 anak perempuan. Sekarang anak laki dan anak perempuan. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Lidzakari mithlul hadzil untsayain. Ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Maka asal masalahnya adalah 3. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Begitu juga nanti apabila anak laki-lakinya 3, berarti asal masalahnya 3. Anak laki-lakinya 5, berarti asal masalahnya 5. Kalau anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1, berarti 5. Karena anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ahli warisnya berupa seorang penerima bagian pasti atau sahibul fard dengan asobah, orang yang menerima bagian sisa, ya, maka asal masalahnya adalah kita ambil dari penyebut ahli waris penerima bagian pasti. Contohnya, seorang mayat meninggalkan suami, ya, suami dan saudara laki-laki. Suami dan saudara laki-laki. Suami, saudara laki-laki. Ya. Suami mendapatkan berapa? Suami mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena mayat tidak meninggalkan keturunan, ya. Kemudian saudara laki-laki mendapatkan sisa. Kenapa saudara laki-laki dapat? Karena mayat tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan juga tidak meninggalkan bapak,
Ya. Jadi saudara laki-laki jadi asobah binafsi. Dia mendapatkan sisa. Kita tulis A saja ya. Nah, karena setengah dengan sisa, maka yang kita gunakan sebagai asal masalah adalah angka 2. Suami 1 bagian, saudara 1 bagian. Kemudian contoh yang berikutnya adalah apabila mayat meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Suami dan anak laki-laki. Suami dan anak laki-laki. Suami mendapatkan berapa? Suami mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena mayat meninggalkan anak. Kemudian anak laki-laki mendapatkan sisa. Karena di sini ada ashabul furud, ya, sahibul fard penerima bagian pasti, dan asabah maka kita gunakan penyebut penerima bagian pasti. 4. Ya. 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya 3. Sisanya 3. Kemudian yang ketiga adalah apabila ahli warisnya ya berupa ashabul furud, ya, maka kita ambil KPK dari penyebut mereka. Ya. Contohnya yang pertama adalah mayat meninggalkan suami, ibu, ya, dan anak laki-laki. Ya. Suami, ibu, kemudian anak laki-laki. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Karena mayat meninggalkan anak laki. Ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada anak laki-laki mendapatkan sisa. Berapa asal masalah yang kita lihat? Penyebut suami dan penyebut si ibu. 6 dan 4. KPK 6 dan 4 adalah 12. Ya, maka asal masalahnya ada 12. 1/4 dari 12 adalah 3. Kemudian 1/6 12 adalah 2. Anak laki-laki mendapatkan 7. Bulat ya semuanya. Kalau ini kan pecahan, sedangkan ini menerima dengan bulat. Contoh yang lain adalah mayat meninggalkan suami, kemudian ibu, kemudian saudara laki-laki. Suami mendapatkan berapa? Suami mendapatkan 1/2. Kenapa 1/2? Karena mayat tidak meninggalkan anak. Ibu mendapatkan 1/3. Kenapa? Karena mayat tidak meninggalkan anak, ya, dan juga tidak ada 2 saudara atau lebih, saudara cuma 1. Saudara laki-laki mendapatkan sisa. Kenapa dapat sisa? Karena tidak ada anak laki-laki dan tidak ada bapak. KPK 3 dan 2 berapa? KPK 3 dan 2 adalah 6. Setengah dari 6 adalah 3 bagian. Kemudian 1/3 dari 6 adalah 2 bagian. Kemudian saudara laki-laki mendapatkan 1 bagian. Nah, mudah ya. Inilah beberapa contoh untuk menentukan asal masalah. Ya, jadi ketika ahli waris adalah asobah semua, maka kita gunakan jumlah mereka sebagai asal masalah. Kemudian apabila ahli waris berupa
bagian pasti, ashabul furud dan asobah, maka kita gunakan penyebut dari ashabul furud. Kemudian ketika ahli warisnya adalah beberapa ashabul furud, terdiri dari beberapa orang penerima bagian pasti, maka kita lihat, kita tentukan KPK dari penyebut mereka. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan para ikhwan semua dan kaum muslimin yang ingin memperdalam ilmu waris. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.